Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua selalu diberi kesehatan dan kekuatan supaya kita bisa belajar meskipun dengan segala keterbatasan. Perkenalkan, nama saya Iana Taufaria dari Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini saya akan mempraktikkan tentang bagaimana cara membuat kue kering yang berbahan dasar dari tepung terigu. Video ini saya buat sebagai bahan ajar untuk peserta kursus tata boga dan dengan materi membuat dan menghidangkan kue kering. Tujuan dari materi ini, saya harap peserta didik mampu mengolah aneka kue kering dengan menggunakan alat-alat rumah tangga, terutama cara membuat kue kering dari tepung terigu. Sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada peserta didik, siapa nih yang belum pernah mencoba atau yang belum tahu tentang kue kering janda genit, atau sudah ada yang pernah mencoba untuk membuatnya? Nah, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang diharapkan dalam pembuatan kue kering ini. Yang pertama, yaitu peserta didik dapat atau mampu membuat kue kering janda genit. Dan yang kedua, mengetahui teknik-teknik memasak kue kering. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan mengenai cara penggunaan alat-alat yang kita gunakan untuk membuat kue kering nanti. Alat-alat yang kita perlukan dalam pembuatan kue kering pastinya kita memerlukan mixer, oven, dan alat pemanggang yaitu yang disebut loyang. Jadi saya akan menjelaskan dulu. Yang pertama adalah mixer, dimana mixer itu ada dua, yaitu mixer duduk dan hand mixer. Hand mixer pun ada beberapa macam. Untuk penggunaan hand mixer, kita dapat menggunakan kecepatan yang paling tinggi dengan lamanya antara 10 sampai 12 menit. Sedangkan untuk mixer duduk, kita dapat menggunakan kecepatan separuhnya. Jadi misalnya kalau mixer duduk itu kecepatannya 8 maksimal, kita dapat menggunakan kecepatan 4 atau nanti satu lagi yaitu 5, supaya hasil yang lebih maksimal dengan lamanya yaitu 10 menit saja. Untuk oven, kita perlu menggunakan oven yang suhunya stabil, yaitu tidak naik dan juga tidak turun supaya adonannya nanti matang dengan sempurna. Untuk loyang dalam pembuatan kue kering, kita bisa menggunakan loyang yang seperti ini. Ini untuk pembuatan kue yang memerlukan terigu sedikit saja. Tapi kalau loyang seperti ini digunakan untuk membuat cake atau yang memerlukan terigu yang lebih banyak. Untuk alat dan bahannya nanti akan tercantum dalam lembar kerja peserta didik yang akan saya bagikan melalui form yang ada di bawah deskripsi video ini. Silahkan diunduh untuk peserta didik supaya dapat mengetahui cara pembuatannya dan alat apa saja yang diperlukan dalam pembuatan kue kering. Peserta didik dan pemirsa yang ada di rumah, silakan untuk mempersiapkan alat-alat dan bahannya terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan bersama-sama. Untuk bahan-bahan yang kita perlukan yaitu terdiri dari 150 ml minyak sayur, 80 gram mentega, 250 gram tepung terigu, tepung panir secukupnya saja, dan susu bubuk 30 gram. Kemudian ada 50 gram tepung maizena, 90 gram gula halus, dan choco chips. Untuk cara pembuatannya, pertama kita masukkan tepung terigu 250 gram. Kemudian masukkan susu bubuk 30 gram. Dan masukkan tepung maizena sebanyak 50 gram. Kemudian sisihkan dulu dan ambil wadah yang kosong. Masukkan
dan aduk hingga rata. Adonannya kita aduk seperti ini hingga semua bahan tercampur rata. Nah, jika adonannya sudah tercampur rata seperti ini, kita bisa menambahkan tepung terigu yang sudah dicampur dengan tepung maizena dan susu tadi. Nah, seperti ini, lakukan dengan bertahap sampai tepungnya habis. Jika adonannya sudah jadi dan teksturnya seperti ini, kita bentuk bulat. Setelah itu kita gulingkan ke tepung panir, kemudian kita siapkan ke loyang dan beri hiasan choco chips di atasnya. Lakukan hal ini secara berulang sampai adonannya habis. Jika semua adonan sudah terbentuk, oven kue kering selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini contoh kue kering yang sudah matang. Kue ini saya mengenalnya dengan nama janda genit. Mungkin karena memang bentuknya yang lucu-lucu ya. Untuk penyajiannya kita bisa siapkan toples. Di sini saya menyiapkan 2 toples karena untuk satu resepnya tadi bisa jadi 2 toples. Jadi untuk hasil yang sempurna dalam kue janda genit ini memiliki tekstur yang tidak terlalu keras, kemudian baunya harum, dan juga tidak mudah retak. Nah, untuk hasilnya ini nanti dapat kita hidangkan untuk keluarga maupun kerabat kita dalam momen lebaran ataupun untuk camilan sehari-hari. Selamat untuk peserta didik dan pemirsa yang ada di rumah. Jika berhasil dalam